Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Alireza Firoza memetik 4 kemenangan secara berturut-turut di 4 game terakhirnya, menempatkan dia sebagai runner-up Norway Chess 2021 ini. Dan menurut simulasi perhitungan elo ratingnya kawan, sekarang dia sudah masuk 10 besar dunia. Dan akan kita ulas gamenya saat melawan Richard Rapport semalam. Pada gamenya yang ke-10 kawan tadi malam saat melawan Richard Rapport ini, Alireza Firoza pegang putih bermain dengan pion E4 dibalas Richard Rapport dengan permainan Sicilian Defense. Kuda putih F3, kuda hitam C6, dan gajah B5. Alireza memilih variasi yang cukup agresif, Rosso Limo Attack. Dibalas dengan langkah pengembangan kuda F6, kuda putih C3 melindungi pion pusat E4, dibalas dengan langkah kuda D4 menawarkan pertukaran kuda di petak pusat, atau juga kuda sedang menyerang gajah yang ada di petak B5. Langkah pertukaran kuda kawan tidak ada yang pernah memainkannya dalam event turnamen resmi. Di database tidak ada permainan yang memainkan variasi ini. Jadi saya tidak akan melanjutkan variasi ini karena variasi ini tidak ada yang memilihnya. Pada posisi ini Alireza membalasnya dengan pion E5 mengancam kuda F6. Di sini kuda pukul gajah terlebih dahulu. Setelah dipukul balik oleh kuda putih, kuda hitam lompat ke D5 dan Alireza di sini melanjutkan dengan langkah rokade pendek. Richard Rapport membalas dengan pion A6 mengancam kuda, dibalas dengan pion C4 juga memberikan ancaman pada kuda hitam. Jika pion A pukul kuda putih ini kawan, putih akan mempunyai pion pusat yang cukup kuat nantinya. Oleh karena itulah pada posisi ini Richard Rapport memilih langkah kuda B4 dan dibalas juga oleh Alireza dengan menyelamatkan kudanya ke C3 dan sekarang pion D6 membuka diagonal petak terang bagi pengembangan gajahnya, juga menantang pertukaran pion pusat. Langkah-langkah seperti ini sudah ada yang pernah memainkannya kawan sebelumnya, dan di langkah berikutnya putih ada yang memainkan langkah pion E pukul pion D6 ini. Ada juga dengan memainkan pion A3 mengancam kuda hitam. Tapi di sini kita temui Alireza bermain dengan langkah yang lain dengan pion D4, dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-10 ini. Richard Rapport membalas dengan langkah pion C pukul pion D4 dipukul balik menggunakan menteri, dan ini memberi kesempatan kuda hitam memberikan garbuan bagi menteri serta betengnya. Menteri bergeser ke E4, kuda pukul beteng, selanjutnya gajah berkembang ke F4, juga memberikan discover attack bagi kuda hitam ini. Di sini Richard Rapport melanjutkan dengan langkah pengembangan gajah E6, beteng pukul kuda di A1 dan beteng hitam bergeser ke C8, memberikan pressure bagi pion C4. Dan serangan ini diantisipasi dengan langkah kuda D5, dibalas dengan langkah pion D pukul pion E5 dipukul balik menggunakan kuda. Kompensasi yang didapat Alireza dari pengorbanan pertukaran benteng dengan kuda hitam tadi kawan adalah para perwiranya sekarang sangat aktif di petak pusat. Dan untuk sementara, dua perwira hitam ini mempunyai masalah dalam hal pengembangan gajah petak gelap serta benteng di petak H8. Richard Rapport melanjutkan langkahnya dengan pion F6 mengancam kuda, kuda mundur kembali ke F3. Sekarang Richard Rapport memutuskan pukul kuda di D5 dengan gajah dipukul balik menggunakan pion, dan beteng hitam bergerak ke C5 mengincar pion. Pion didorong maju ke D6 dan ini membuat pion ini cukup sakti kawan, karena tidak mungkin menteri hitam akan berani pukul pion putih ini karena pion ini mendapatkan backup dari gajahnya. Apalagi pion hitam ini sekarang juga kena pin dari menteri putih. Dan menteri putih pun juga sedang mengincar pion yang ada di petak B7. Richard Rapport merespon dengan langkah menteri ke D7 untuk memberikan backup bagi pion B7-nya, dan Alireza melanjutkan dengan langkah pion B4 menyerang beteng, beteng ke C6, sekarang beteng bergeser ke E1, memberikan dukungan bagi menterinya untuk memberikan tekanan di lajur pusat ini. Sekarang raja bergeser ke F7 untuk menghindari pimpinan dari menteri putih. Jika pada posisi ini hitam mencoba mengorbankan pertukaran perwira dengan pukul pion yang ada di peta D6, akan tetap dipukul oleh gajah. Selanjutnya akan dipukul balik oleh menteri, dan permainan masih tetap didominasi oleh putih.
karena hitam masih mempunyai masalah dalam pengembangan dua perwiranya. Jadi di posisi ini tadi, Richard Rapport tidak memaksa untuk pukul pion putih, melainkan menggeser rajanya ke F7 menghindari pimpinan. Selanjutnya, kuda putih lompat ke D4 menyerang beteng, dan dibalas dengan pion E5 memberikan garbuan bagi kuda serta gajah. Alireza membuat langkah pengorbanan kawan, tapi terlebih dahulu melangkahkan menterinya ke D5 skak. Setelah raja bergeser ke G6, Alireza pukul pion E5 menggunakan gajah. Dan apabila pion hitam ini memaksakan diri pukul gajah putih ini kawan, kuda putih akan lompat ke F3 terlebih dahulu. Selanjutnya akan pukul balik dengan skak garbuan terhadap menteri hitam. Apabila menteri hitam pukul pion yang ada di petak D6 berharap menghindari skak garbuan, selanjutnya adalah kuda akan tetap melakukan skak atau pukulan terhadap pion E5. Jika raja bergeser ke petak gelap kawan, ke petak H6 atau ke petak G5, maka ancamannya adalah ancaman garbuan, yaitu kuda akan lompat ke petak F7 menggarbu menteri. Jika raja bergeser ke petak F6, selanjutnya adalah ancaman skak mat. Menteri akan ke F7 skak dan raja pun akan lari terus dikejar kawan, dan akan terjadi skak mat juga. Menteri ke H5 skak mat. Oleh karena itulah pada posisi seperti ini, saat Alireza membuat langkah pengorbanan, Richard Rapport tidak berani menyentuh gajah putih ini. Dia bermain dengan langkah beteng pukul pion D6 dan dipukul balik oleh gajah, selanjutnya dipukul balik oleh gajah hitam. Tapi jika dipukul balik menggunakan menteri kawan, pada posisi ini berharap pertukaran menteri, maka putih akan melakukan skak di peta E4, raja mungkin akan bergeser ke F7 dan menteri akan ke E8 skak, raja ke G8, selanjutnya kuda putih akan ke F5 menyerang menteri. Menteri mungkin ke C7, selanjutnya kuda ke E7 skak. Ini akan memaksa menteri hitam pukul kuda putih, dipukul balik oleh beteng putih dan akan melakukan eksekusi skak mat kawan. Selanjutnya hitam mungkin akan memainkan pion H6 untuk membuka ruang. Beteng akan ke F7, raja akan bergeser ke H7, menteri akan ke E4 terlebih dahulu melakukan skak dan raja ke G8, dan selanjutnya beteng akan pukul pion B7. Dan kemenangan pun akan didapat oleh putih di beberapa langkah berikutnya. Oleh karena itulah pada posisi ini kawan, hitam atau Rapport memukul balik menggunakan gajah, yaitu berharap betengnya juga akan bisa keluar aktif dalam permainan nanti. Permainan berlanjut, Alireza membalas dengan langkah menteri ke E4 skak, raja ke F7, menteri ke D5 skak, raja kembali ke G6, dan sekarang pion G3. Sebuah langkah menunggu kawan, juga untuk membuka ruang bagi pergerakan raja mungkin ke G2 atau memblokade incaran gajah terhadap pion H2-nya. Richard Rapport bermain dengan pion H6 membuka ruang bagi pergerakan rajanya juga. Beteng putih bergeser ke D1 dan beteng hitam bergeser ke E8. Sekarang kuda putih lompat ke F3 dibalas dengan langkah beteng ke E6. Memberikan backup lebih bagi gajahnya, karena kuda lompat ke peta F3 ini memberikan dukungan bagi menteri untuk melakukan serangan terhadap gajah peta gelap hitam ini. Di sini Alireza melanjutkan langkahnya dengan kuda ke H4 skak, raja ke H7, dan menteri bergeser ke D3 skak. Di langkah ke-32 ini kawan, Richard Rapport menyerah. Karena ancamannya cukup sederhana. Di beberapa langkah berikutnya, gajah hitam ini akan tewas setelah raja mungkin bergerak ke peta H8 atau ke peta G8. Tapi jika ditutup dengan pion yang ada di peta G6 kawan, selanjutnya akan tetap dipukul oleh menteri putih skak. Raja bergeser ke H8, kuda putih akan ke F5. Tetap memberikan pressure bagi gajah juga pion yang ada di peta H6 ini. Mungkin di sini hitam akan bermain dengan langkah menteri ke H7. Selanjutnya putih bisa memainkan menteri pukul menteri skak. Setelah dipukul balik, beteng bisa pukul gajah dan seterusnya kawan. Putih akan unggul 1 perwira. Sampai di sini langkah-langkahnya tidak perlu kita lanjutkan lagi. Putih akan menang. Tapi bila pada posisi ini raja hitam bergerak mungkin ke H8, selanjutnya kuda putih akan tetap ke F5, memberikan pressure bagi gajah hitam ini. Dan di langkah-langkah berikutnya masih tetap saja kawan, hitam akan kalah 1 perwira.
Itulah kawan permainan yang cukup cantik dari Alireza Firoza. Di awal-awal pembukaan, dia melakukan pengorbanan pertukaran perwira beteng dengan kuda hitam, sehingga akhirnya dia mempunyai posisi yang cukup kuat di petak pusat dengan para perwiranya dan membuat beberapa perwira hitam telat melakukan pengembangan. Semoga permainan dari Alireza Firoza tadi kawan menghibur kawan-kawan di sore ini dan memberikan inspirasi dalam permainan Sisilia, khususnya variasi Rosoli Moltek kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.